Langsung ke soal nomor 1, kita baca dulu pertanyaannya apa, jadi agar menghemat waktu pada saat mengisi soal uji kom kebidanan. Di sini, apakah golongan abortus pada kasus tersebut? Berarti abortus yang ditanyakannya ya. Seorang perempuan berusia 37 tahun G4 P2A1 datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan badannya panas, sakit perut bagian bawah, dan mengalami perdarahan warna merah kehitaman. Kita ingat ya keluhannya itu. Hasil anamnesa adalah ia menggugurkan kandungannya dan ditolong oleh dukun 9 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, suhu 39. Nah, A. Abortus incipient, B. Abortus imminent, C. Abortus incomplete, D. Abortus habitualis, dan E. Abortus complete. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dulu ya. Jadi kalian harus diingat agar tidak lupa. Nah, yang abortus incipient terjadi perdarahan disertai nyeri perut, tetapi jaringan janin itu masih utuh berada di dalam rahim. Dan yang abortus imminens, perdarahan perpaginam dengan atau tanpa nyeri perut, cervix masih dalam keadaan tertutup, dan janin masih hidup dan berada dalam uterus. Yang C itu incomplete, jaringan janin yang telah mati tidak keluar sepenuhnya dari rahim dan menyebabkan perdarahan terus berlanjut. Abortus habitualis, keguguran yang terjadi sebanyak 3 kali atau lebih secara berturut-turut. Abortus komplit, mulut rahim terbuka lebar dan seluruh jaringan janin keluar dari rahim. Jawabannya adalah C, abortus incomplete. Kenapa abortus incomplete? Karena di sana dikatakan ibu 9 hari yang lalu melakukan aborsi dan dibantu oleh dukun, sehingga ada kemungkinan masih adanya sisa hasil konsepsi. Jadi jawabannya adalah C. Abortus incomplete itu yang pertama ditandai dengan keluarnya sebagian hasil konsepsi dari uterus. Yang kedua, perdarahan berlangsung terus. Yang ketiga, disertai infeksi dengan suhu tinggi. Dan yang keempat, dapat terjadi degenerasi ganas. Soal nomor 2, berapakah tafsiran berat janinnya? Ditanyakan tafsiran berat janinnya ya teman-teman. Seorang perempuan berusia 35 tahun G3P2A0 datang ke BPM mengeluh kakinya kram. Hasil pemeriksaan usia kehamilan 32 minggu, TFU 33 cm, palpasi kepala belum masuk panggul dan pemeriksaan janin baik. Yang A 3.500 gram, yang B 3.255 gram, yang C 3.100 gram, yang D 3.410 gram, dan yang E 3.565 gram. Sini kita hitung bareng-bareng ya teman-teman. Terus di sini tafsiran berat janin dapat menggunakan MC Donald dengan rumus TFU dalam sentimeter dikurangi N dikali 155 gram. Bila kepala di atas atau kepala di spina ischiadica, maka N-nya itu adalah 12. Dan bila kepala di bawah spina ischiadica, N-nya itu 11. Itu menurut buku Walyani 2015. Mari kita jawab. Di sini kan rumusnya itu TFU dalam sentimeter dikurangi N dikali 155 gram ya teman-teman. Di soal itu TFU kan 33 cm. Dan kepala belum masuk panggul, berarti N-nya itu 12. Sehingga TFU kan 33 nih. 33 dikurangi kan sentimeter dikurangi N. Berarti 33 dikurangi N-nya 12. 33 dikurangi 12 sama dengan 21 ya. Nih 21 dikali
155. Jadi jawabannya adalah 3.255 gram. Berarti B jawabannya ya teman-teman. Soal nomor 3, berapakah TBJ pada kasus tersebut? Seorang ibu usia 28 tahun hamil kedua usia kehamilan 9 bulan datang ke BPM untuk melakukan kunjungan ulang. Hasil pemeriksaan janin tunggal hidup, intrauteri, punggung kanan, kepala sudah masuk panggul, TFU menurut McDonald 30 cm. Nah, yang sebelumnya saya sudah jelasin ya, ini dikatakan tetapi kepala sudah masuk panggul. A. 2.600 gram, B. 2.700 gram, C. 2.760 gram, D. 2.790 gram, dan E. 2.945 gram. Mari kita hitung seperti yang tadi soal nomor 2 ya. Mari kita hitung di sini rumusnya. Yang sebelumnya itu kan TFU dalam sentimeter dikurangi N dikali 155 gram. TFU-nya ini di sini 33 cm dan kepala sudah masuk panggul ya. Berarti N-nya itu 11. Sehingga TFU 30 dikurangi N-nya 11 sama dengan 19. 19 dikali 155 sama dengan 2.945 gram. Jadi jawabannya adalah E, 2.945 gram. Soal nomor 4, berdasarkan pemeriksaan TFU, berapakah usia kehamilan ibu? Perempuan berusia 32 tahun G3P1A1 datang ke bidan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/70 mmHg, TFU 3 jari di atas pusat, A 4 bulan, B 5 bulan, C 6 bulan, D 7 bulan, E 8 bulan. Mari kita jawab. Di sini ada usia kehamilan dan tinggi fundus uteri. Dari 12 3 jari di atas simpisis, 16 pertengahan simpisis sampai pusat, 20 3 jari di bawah pusat, 24 setinggi pusat, 28 3 jari di atas pusat, 32 pertengahan pusat sama PX, 36 3 jari di bawah PX, 40 berarti pertengahan pusat sama PX. Berarti 3 jari di atas pusat 28 minggu. Jawabannya adalah D, 7 bulan ya, sama dengan 28 minggu. Soal nomor 5, bagaimana kewenangan bidan dalam mengatasi kasus tersebut? Yang ditanyakan kewenangan bidan ya. Seorang perempuan berusia 26 tahun G2P1A0 hamil 32 minggu datang ke bidan dengan keluhan sering lelah, sering kencing, sering minum, dan sering makan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, respirasi 22, nadi 80, suhu 36, DJJ 140, TFU 40. A. Rujuk ke RS, B. Medical check up, C. Berikan suntikan insulin, D. Melakukan observasi TFU dan JJJ, E. Menganjurkan tidak melakukan pekerjaan berat. Di sini kita cari jawabannya ya teman-teman. Dari gejala si ibu sering lelah, sering kencing, sering minum, dan sering makan itu biasanya ditandai dengan GDS ya, gula darah atau glukosa. Berarti biasanya gula darah si ibu itu meningkat ya teman-teman. Sedangkan di sini kan tidak ditulis berapa hasil gula darahnya, tapi dari gejalanya itu biasanya dia itu mengalami kencing manis. Biasanya gula darah normal itu 95 mg per dl sebelum makan dan 130 sampai 140 mg sesudah makan. Biasanya ibu hamil yang memiliki glukosa atau gula darah biasanya janinnya besar dan di sini dikatakan TFU-nya 40 cm dengan usia kehamilan
8 bulan ya, berarti kemungkinan bayinya besar dan tidak sesuai dengan batas normal. Berarti jawabannya adalah A. Rujuk ke RS. Lebih baik rujuk ke RS dan langsung mendapatkan penanganan segera dari dokter SPOG ya teman-teman. Soal nomor 6, apa tujuan utama dari pemeriksaan yang bidan lakukan pada kasus tersebut? Tujuannya apa ya? Seorang perempuan berusia 32 tahun G2P0A0 hamil 30 minggu datang ke bidan praktek mandiri untuk memeriksakan kehamilannya. Si ibu mengeluhkan pusing, pandangan mata kabur, nyeri bagian ulu hati dan bengkak pada kakinya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/100 mmHg, protein urin positif 2. A. Mengenali keadaan janin. B. Pengenalan komplikasi dan pengobatan. C. Mengenali tanda-tanda persalinan. D. Penapisan dan pengobatan anemia. E. Memantapkan perencanaan persalinan. Di sini sudah jelas ya, dari hasil pemeriksaan itu tekanan darahnya tinggi, protein urinnya juga sudah positif 2. Ini bisa dikatakan PEB ya teman-teman. Nah, bagaimana tujuan utama bidannya? Berarti ini kan takut terjadinya komplikasi pada kehamilan. Jadi jawabannya tujuannya adalah B. Pengenalan komplikasi dan pengobatan. Soal nomor 7, beberapa minggu lagi wanita tersebut harus melakukan kunjungan ulang yang ketiga. Berarti dikatakan kunjungan ulangnya yang ketiga kapan? Seorang perempuan G1P0A0 hamil 9 minggu datang ke bidan untuk pemeriksaan kehamilan yang kedua dengan keluhan mual pada pagi hari. Bidan memberikan imunisasi TT pertama dan pemeriksaan AB, HB, A1, B2, C3, D4, E5. Tujuan pemeriksaan itu yaitu untuk mendeteksi komplikasi dan mempersiapkan kelahiran serta kegawat daruratan dengan jadwal kunjungan ulang menurut Walyani 2015. Di sini usia kehamilan sampai 28 minggu setiap 4 minggu, antara 28 sampai 36 minggu usia kehamilan setiap 2 minggu, antara 36 minggu sampai kelahiran setiap minggu. Di sini dikatakan usia si ibu 11 minggu dan kunjungan ulang berikutnya adalah 4 minggu lagi kalau tidak ada masalah atau keluhan yang dirasakan oleh ibu. Berarti jawabannya adalah D, 4 minggu ya teman-teman. Soal nomor 8, apakah tindakan yang tepat untuk kasus tersebut? Seorang perempuan hamil pertama usia kehamilan 9 bulan datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan TFU antara pusat dan prosesus expoides, kepala belum masuk panggul, LJJ 140 kali per menit. A. Melakukan asuhan mandiri. B. Kolaborasi dengan bidan senior. C. Konsultasi dengan SPOG. D. Merujuk ke puskesmas. Dan E. Merujuk ke rumah sakit. Mari kita jawab ya. Di sini menurut Hani DKK 2010, masuknya bagian bawah ke PAP pada primigrapida itu 32 minggu ya, dan pada multigrapida itu 36 minggu. Dan di sini dikatakan sudah 9 bulan dan kepala belum masuk panggul, berarti kita bisa memprediksi sebagai seorang bidan apakah pasien mengalami panggul sempit. Nah, jadi itu kan ada indikasi ya, berarti kita lebih baik harus merujuknya ke rumah sakit. Berarti jawabannya adalah E.
Soal nomor 9, tanggal berapakah perkiraan hari kelahiran? Seorang perempuan datang ke BPM mengeluh telat haid sejak 2 bulan yang lalu. Ibu haid terakhir pada tanggal 11 Februari 2018. Hasil pemeriksaan PP tes positif. Yang A 20 September 2018, B 18 Oktober 2018, C 20 Desember 2018, D 18 September 2018, E 20 November 2018. Nah, mari kita jawab ya. Di sini rumus dari Nigel hari perkiraan lahir. Tanggal hari pertama haid terakhir, harinya itu ditambah 7 dan bulannya itu dikurangi 3. Kusmiati Wayuningsi dan Sujiatini 2009. Dan jika bulannya itu Januari, Februari atau Maret 1, bulan 2, bulan 3, berarti harinya ditambah 7 dan bulannya ditambah 9. Jadi agar bisa menghitungnya. Di sini HPHT si ibu 11 Februari 2018, HPL-nya itu 11 ditambah 7 sama dengan 18, itu tanggalnya. Februarinya itu bulan 2 ditambah 9 sama dengan 11, berarti November. Jadi tanggal perkiraan hari kelahirannya itu adalah 18 November 2018. Berarti jawabannya adalah D, 18 November 2018. Soal nomor 10, kapan perkiraan kelahiran perempuan tersebut? Seorang perempuan usia 23 tahun datang ke BPM tanggal 25 Januari 2018, mengatakan sudah tidak haid 2 bulan, mengeluh mual dan muntah pada pagi hari. HPHT-nya itu 20 November 2017. A. 13 Juni 2018, B. 13 Juli 2018, C. 27 Juli 2018, D. 27 Agustus 2018, dan E. 14 Juli 2018. Mari kita hitung ya. Jadi begini, masih menggunakan rumus Nagel hari perkiraan lahir. HPHT si ibunya itu 20 November 2017. HPL-nya itu berarti 20 ditambah 7 rumus sama dengan 27, itu tanggalnya ya. Terus bulan November berarti bulan 11 dikurangi 3 sama dengan 8, berarti Agustus. Dan HPL-nya itu 27 Agustus 2018. Jawabannya adalah D.